Shalom, apa kabar? Ya, kali ini saya pengen bercerita tentang surat dari neraka. Ya, ini sebuah ilustrasi, ada videonya, ya ada filmnya gitu. Ada tulisan yang menceritakan ini dan saya pengen bagikan buat saudara, buat kamu. Kenapa? Karena saya sangat diberkati ini. Ya. Jadi kisah surat dari neraka ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ada dua gadis yang bersahabat, ya mereka masih remaja gitu ya. Ya mereka berbeda keyakinan, berbeda iman. Yang satunya anak Tuhan, yang satunya bukan anak Tuhan. Nah, mereka sangat dekat, ya. Mereka belajar bareng, mereka main bareng, mereka nongkrong bareng, saling curhat, nangis bareng, ketawa bareng. Mereka deket banget. Bahkan ketika mereka curhat, mungkin orang tua, saudara yang lain tidak tahu, tapi sahabatnya ini tahu, dikasih tahu, sehingga mereka lebih dari keluarga gitu ya. Mereka seperti sahabat karib, sahabat akrab, tapi imannya berbeda. Nah, lalu satu kali tiba-tiba di dalam mimpi perempuan gadis yang anak Tuhan ini bermimpi bahwa sahabatnya itu dalam mimpinya dia masuk ke dalam neraka. Dia dibakar sekali, dia dibakar dengan api yang panas sekali, yang luar biasa mengerikan. Dia teriak-teriak nih sahabatnya, aduh tolong, panas, ampun. Lalu ketika dia ngelihat sahabatnya itu kesakitan di neraka, dia berusaha nolong tapi nggak bisa. Ya, aduh, gimana nih? Lalu seperti dia dilempar surat gitu dari neraka, dari sahabatnya itu, dan surat itu seperti berapi gitulah ilustrasinya. Lalu dia buka, dan surat ini berkata seperti ini, yang mengerikan teman-teman. Ini berkata apa? Hai sahabatku, hari ini aku ada di neraka, dan di sini sangat panas, sangat menyakitkan, dan sangat mengerikan. Dan saya harus di sini untuk selama-lamanya. Saya menyesal punya sahabat seperti kamu, karena kamu tidak pernah menceritakan sama sekali kepadaku bahwa ada juru selamat, bahwa ada penebus dosa. Hari ini aku di neraka. Aku pikir karena kamu adalah orang yang paling jahat, yang tidak mau menceritakan bahwa sudah ada juru selamat, sudah ada penebus dosa. Kamu adalah sahabat terburuk dan terjahat. Lalu dia tulis namanya. Ketika sahabatnya ini baca, dia baru sadar bahwa selama ini dia tidak pernah membagikan Injil keselamatan itu, berita baik itu, kepada sahabatnya yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia hanya asik dengan dirinya sendiri, dia pelayanan, dia ke gereja, tapi gak pernah peduli dengan sahabatnya yang belum kenal Juru Selamat. Lalu dia sedih, dia menyesal. Lalu tiba-tiba dia bangun dari mimpinya. Ya, dia berkata, aduh puji Tuhan, untung hanya mimpi. Dan dia berjanji sama dirinya sendiri dan berjanji kepada Tuhan bahwa besok pagi-pagi segera mungkin saya akan memberitakan juru selamat itu kepada sahabatku ini. Tuhan, aku janji besok Tuhan, aku akan sampaikan ada juru selamat. Aku gak mau mimpi itu jadi kenyataan. Aku gak mau sahabatku ada di neraka nanti. Tuhan, besok aku akan ke sana. Singkatnya, besok pagi-pagi dia berkemas, dia segera datang ke rumah sahabatnya itu. Dan ketika dia ketok pintu, kakak laki-lakinya yang membukakan pintu. Lalu dia bertanya, Kak,
Mana adikmu, sahabatku? Kakaknya dengan tatapan kosong menjawab, adikku semalam meninggal dalam kecelakaan. Lalu dia, kakak bercanda. Mana adikmu kak? Kakak ini dengan nada tinggi, memang saya kelihatan bercanda ya? Saya kelihatan bercanda. Ternyata di dalam rumah itu ada jenazah adiknya yang sudah mati karena kecelakaan semalam, dan keluarga itu sedang berduka. Lalu tiba-tiba gadis ini berteriak histeris. Dia teriak-teriak nama sahabatnya ini, sahabatku. Dan dia menyesal bahwa dia tidak pernah menceritakan juru selamat kepada sahabat. Teman-teman, saya pengen kita semua ngambil hikmah, ngambil pelajaran yang baik dari kisah ini. Saya percaya mungkin kalau mau dicari kesalahan dari ilustrasi ini bisa aja ya. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Neraka hari ini masih kosong karena belum ada penghakiman pengadilan besar dan lain sebagainya. Tapi saya pengen kita belajar bahwa, dengerin saya, bisa aja kita akan menyesal di kemudian hari nanti. Karena orang-orang di sekitar kita tidak pernah kita beritakan Injil bagi mereka. Sudah tahu? Orang-orang di sekitarmu yang belum percaya Tuhan, itu adalah tanggung jawabmu untuk kamu memberitakan Injil. Ya, Tuhan tidak pernah. Ada siapa itu teman-teman di belakang lagi melihat? Tuhan tidak pernah kebetulan taruh kamu di sana. Ya, Tuhan punya maksud untuk kamu memberitakan Injil orang-orang di sekitar kamu. Gak mungkin saya ke tempat kamu memberitakan orang-orang di sebelah kamu, betul? Saya punya medan area penginjilan sendiri, kamu punya area misi penginjilan sendiri. Ya, mungkin pembantu kamu di rumah, mungkin sahabat kamu, mungkin saudara kamu serumah, mungkin teman karib kamu, mungkin tetangga kamu, mungkin satpam kompleks kamu, mungkin siapapun orang di sebelah kamu, di sekitar kamu. Itu adalah tanggung jawab kamu. Jangan khawatir bagaimana langkahnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Minta pertolongan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kamu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ternyata punya kuasa untuk memberitakan Injil juga. Jadi Tuhan Roh Kudus, pimpin aku. Siapa orangnya ya? Bagaimana mulainya? Kapan waktunya? Apa yang harus aku lakukan? Kata-kata awalnya dan lain sebagainya. Minta pimpinan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Kamu akan menjadi penginjil yang efektif memenangkan jiwa. Karena yang hebat bukan kamu, tapi Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kamu yang akan pakai kamu. Jadi orang-orang yang memberitakan Injil yang memenangkan banyak jiwa. Nah, jadi pertanyaannya bukan apakah kamu mampu atau tidak, tapi mau atau tidak dipakai Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Jangan kaget ketika kamu memberitakan Injil, lalu kamu beberapa saat kemudian kamu noleh ke belakang. Wow, ternyata sudah banyak jiwa yang kamu menangkan untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Amin. Saya pikir itu. Tuhan Yesus berkati.